3. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Amin saudaraku. Amin. Siapa yang layak dipuji, layak disembah saudaraku? Siapa? Lantai 1, lantai 2, siapa Tuhan yang layak dipuji, layak disembah? Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang percaya dan tahu lagu ini katakan, ku nyanyi Hosana. Angkat suaramu. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi Hosana. Angkat tanganmu, katakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan mari kita sama-sama bangkit berdiri, lantai 1, lantai 2. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi. Yesus Raja. Dia berkuasa
dan layak Saya belum dengar semua, katakan ku agungkan. Ku Gereja Tuhan katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Dari sekarang sampai selama-lamanya. We praise your name. Hallelujah. Everyone say Amen. Praise Jesus. Good morning Philadelphia. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Okay, hallelujah. Come on guys, let's do this. Come on. Hallelujah. Tepuk tangannya di atas kepala yuk. Come on. Hey. Thank you Jesus. Kau luar biasa Tuhan. Kami datang menyembah Kau Yesus. Jemaat Tuhan katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Come on. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Hanya Engkau Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Jemaat Tuhan, hey! Wow, datanglah dan bertanda, Hey, hey! kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody sing. Great is our God. Haleluya. Tepuk tangannya di atas kepala dong semuanya. Hey. Katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Jemaat Tuhan, angkat suara mengatakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan
hati bersatu Menaikkan. menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semuanya. Great is our God. Haleluya. Yang percaya Tuhan luar biasa katakan haleluya. Woo! Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Jemaat Tuhan katakan. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody sing. Great is our God. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang mau terus bersuka cita buat Tuhan pagi hari ini? Yang mau terus bersuka cita, lambaikan tanganmu. Sebab hari ini harinya Tuhan. Amin. Haleluya. Come on church, sing it out with me. Bersuka Di dalam Tuhan katakan. bersuka. Di dalam Tuhan Katakan bersuka. suka. Thank you Lord. Di dalam Tuhan Haleluya. Bersuka. di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Semuanya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka cita. di dalam Tuhan. Sing it, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice. Come on, BBC. Rejoice and be glad in it. Sing rejoice. Bersuka, bersuka, bersuka. Hey. Di dalam Tuhan Bersuka, bersuka. Haleluya. di dalam Tuhan Just the drum, come on. Bersuka. di dalam Tuhan Semuanya, come on. bersuka. Di dalam Tuhan One more time. Bersuka. bersuka. Hey, hey. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. Di dalam Tuhan. Come on. Bersuka. Di dalam Tuhan. Jemaat boy, kamu katakan sekali lagi. Bersuka. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. God is great, amen. Woo. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. God is amazing. He is truly amazing. Siapa yang tahu hari ini spesial? Yang tahu merasa hari ini kayaknya ada sesuatu yang beda pagi hari ini. Really? Minggu depan kita ibadah nggak di sini, bos. Wah, benar. Wow, berkemuliaan buat Tuhan kita dong, saudara. Haleluya. It's been years we use this building, right? Pengorbanan dari jemaat Tuhan, Om Aldo dan penatua semuanya sungguh luar biasa bisa berusaha
sebisa mungkin untuk dapetin gedung ini. And now we're gonna move to bigger building. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kalau bukan karena kuasa-Mu Tuhan, kalau bukan karena pertolongan-Mu Tuhan, semua ini gak mungkin Bapa. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya gak pernah berubah Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan. You provide what we needed. And you know what we needed God. Thank you Jesus. Brings the light to rise and bring the earth new life in every beam. Jesus, it is you who turns the day to night and watch me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food from my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, Yes, Lord. has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on church, lift up your hand and sing with us. I lift my hand and I bring my soul. All of my day, all of my ride, all of my road. I open my life, hear and be yours. To the one thing true. To the one thing true, Jesus, it is you. Thank you Jesus. It's all because of you Lord. Who sees my brokenness and carries me when I am frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rides, all of my road. I over my life, hear and be yours. Thank you Jesus. To the one thing true, Jesus, it is you. Jemaat Tuhan, let's stand up our feet. Mari kita bangkit berdiri. So I lift my Hey. and I bring my
one thing true, Jesus, it is you. We worship you. We worship you. Haleluya. Menyembahmu Tuhan. Mari angkat saudara-saudara kita sembah Tuhan. Angkat pujian kepada Tuhan. Angkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita hari ini, sakit atau enggak sakit, angkat suaramu sembah Yesus. Mari kita agungkan Tuhan pagi hari ini. Yang muda, yang tua sembah Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Yesus selama-lamanya. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Walau belum terjadi, walau belum melihat, walau belum terjadi. oh haleluya, namun
percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa. Oh, Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Tangan Tuhan yang berkuasa. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan. Tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, oh, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama kita katakan, tangan Tuhan yang berkuasa. Tangan Tuhan yang berkuasa. Oh, haleluya. Tuhan yang bekerja. Amin, amin Tuhan. Menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Tangan Tuhan, oh, tangan Tuhan yang berkuasa. Kau bekerja Bapa, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan pasti, pemulihan Tuhan, pemulihan pasti terjadi dalam hidupku. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah kami Tuhan. If not, you God the one who built the house. Everything is useless. Di dalam nama Yesus, aku percaya tangan Tuhan menyembuhkan Anda yang sakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberikan jalan-jalan keluar atas segala permasalahan kehidupan Anda. There's a healing power, restoration, and God will make a way. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Thank you for your faithfulness, Lord Jesus. Let's take a quiet moment. Mari ambil waktu teduh dan bilang, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan Engkau yang terbaik buat kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. We open our heart Lord Jesus to receive your words.
Bekerja di tempat ini Roh Kudus secara bebas. Work freely in this place, Holy Spirit. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. All the evil spirit we rebuke in Jesus mighty name. Dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Anda percaya saudaraku? Dari sesuatu yang baru, there's a new thing. There's a new thing that God will work in your life. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan pribadi Anda, keluarga Anda, dan gereja kita. Terpuji nama Yesus Tuhan. Oh, we glorify your name Lord Jesus. Di dalam nama Yesus, in Jesus name, gereja Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, you may be seated in God's presence. Yes. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Good morning. Yang di belakangnya masih ada tempat duduk nih. Pak Andi ini ada tempat duduk. Sini, ayo. Ini di sini kosong. Ayo, Cipuspa semuanya, Cifeli, Amos, ini masih ada tempat. Andi, kok Andi sini. Depan sini masih ada tempat duduk. Ya, ini masih ada nih sini. Fania, sini ada tempat duduk di depan sini samping Ko Jacob. Ayo, kok Andi sini. Yang di belakang juga ambil tempat duduk. Alright, good morning Philadelphia Praise Center. Good morning semuanya. Yes. Dan tadi seperti Sandri bilang, today is a special day. Saya mau kasih unjuk dulu satu foto ini. Okay, by the way, for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect to this link. Florence, tolong keluarin fotonya. Ini foto bersejarah pada hari Jumat kemarin. By God's grace. Satu lagi foto yang tadi, yang satu lagi, by God's grace, kita sudah melakukan penandatanganan dan pembelian gedung baru 2300 South 18 Street. Yes, semua itu karena doa dan kerja keras Bapak Ibu semuanya, keluarga besar PPC, doa kerja keras para leaders, kerja keras daripada Jacob, dan tentunya untuk Anda semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau Anda mau berjalan bersama-sama dengan kami di dalam masa-masa yang menegangkan, ya artinya gini loh, Tuhan kasih kita gedung baru, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Dan itu semua gak bisa saya kerjakan sendiri ataupun hanya dengan leaders. We need all your help. Anda bersedia saudaraku? Yes. Nah, setelah kebaktian ini sebelum kebaktian nanti at the end, toward the end, kita akan foto sama-sama ya. Fotonya gimana? Ya pakai kamera ya. Pokoknya nanti ada Om Haris. Om Haris mana? Oh, Om Haris sudah sibuk ya. Oke. Nah, nanti Om Haris akan ngatung secara cuman 2 menit semuanya akan difoto bersama-sama. Nah, setelah itu Anda yang mau foto-foto di luar silahkan. Nanti diharapkan jam 12 kalau bisa. Bapak Ibu semuanya, besar kecil, tua muda, kalau bisa jam 12 pada kumpul di sini, kita akan pindahan rame-rame. Kita akan angkutin barang-barang semuanya nih, sound system di bawah Sunday School, barang-barang. Kita akan pindahan ke gedung baru, jadi saya harapkan kerjasamanya. Ada istilah orang Indonesia yang terkenal banget, adalah istilah apa? Gotong royong, ya, gotong royong. Nanti kita akan gotong royong rame-rame jam 12 siang. Nah, saya harapkan kerjasamanya dan bantuannya. And sebagaimana di buletin dikatakan, minggu depan, start next week, start next Sunday, kita akan mulai kebaktian di 2300 South 18 Street. Yes. 18 and Wolf. 18 and Wolf. Nanti Anda lihat sendiri, kita masih dalam proses renovasi nih. Gitu. Jadi kebetulan Tuhan memberkati kita dengan beberapa gedung, sombong ya. Ada. Jadi nanti kita pakai ruangan yang biasa-biasa dulu sebelum nanti kita pindah ke ruangan yang lebih megah gitu ya. Jadi saya harapkan kita semuanya bisa ambil bagian dalam pindah-pindahan nanti dan juga kita start minggu depan kita bisa kebaktian di sana. By the way, all the youth you stay. Because this is a special day, so all youth, middle school, high schoolers semuanya stay with us. Nah, pagi hari ini kita masih bicara tentang tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Ya,
tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, pagi hari ini in this special day, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Dia baru saja menyelesaikan kuliah dia. Dia sebagai Master of Transformational Leadership dari Eastern Mennonite University. Yes. Dan pembicara kita ini dia juga seorang director. Dia Communication Director di Mosaic Mennonite Conference dengan posisi yang sangat penting sekali dengan pengalaman yang luar biasa. So Philadelphia Presenter, mari kita dukung dan kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Cindy Angela. Yeah. Yes. Kita akan doain Cindy, lalu nanti Cindy take over 40 jam ke depan. Yes. Yuk kita arahkan tangan kita untuk Cindy yuk, untuk dalam Cindy menyampaikan firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya enggak ada kebetulan Tuhan memakai Cindy, mempersiapkan Cindy untuk sesuatu yang besar. Dan kami minta pengurapan Tuhan, kuasa Roh Kudus memakai Cindy Angela. Setiap kami hatinya boleh terbuka untuk ngedapetin isi hati Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you Pastor Aldo dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Saya mau kenalan dulu secara cepat ya. Saya mau kenalan secara cepat. Nama saya Cindy. Suami saya Andi, mama saya Yuli, oma saya Inge dan anak saya Noah. Kalau misalkan Anda belum kenalan sama saya, nanti boleh kenalan. Biasanya saya ini di PPC antara di depan nyanyi, atau di belakang mulmet, atau kadang-kadang translate, kadang-kadang disuruh om desain flyer lah, atau disuruh benerin mesin fotokopi lah gitulah ya. Tapi ini pertama kalinya saya disuruh om untuk membagikan firman yang ditaruh Tuhan di dalam hati saya. Secara singkat juga background edukasi saya pindah ke Philadelphia tahun 2013, sudah 11 tahun, cukup lama juga kalau misalnya saya pikir lagi. Saya transfer dari Western Kentucky University untuk sekolah di Temple University karena mama dan oma saya tinggalnya di Philadelphia. Jadi ngapain saya di Kentucky, saya transfer aja ke Philadelphia. Dan di Philadelphia saya lulus jurusan komunikasi dan juga kemarin puji Tuhan juga saya bisa lulus S2, ngambil program S2 Transformational Leadership di Eastern Mennonite University. Enggak, saya ngomong kayak gini nih karena semuanya tuh nggak bisa kalau nggak ada support dan dukungan dari keluarga besar PPC juga gitu loh. Jadi makanya saya mau highlight juga betapa keluarga besar PPC itu support saya sampai saat ini gitu. Apanya? Iya nanti tak printkan yang besar gitu. Terima kasih Pastor Aldo. Sekarang saya kerjanya sebagai direktur komunikasi kayak Om Aldo ngomong di Mosaic Conference. Kalau yang belum familiar tentang Mosaic Conference itu adalah kumpulan-kumpulan gereja-gereja Mennonite di seluruh Amerika inilah ya, dan PPC itu adalah salah satu member dari konferensi Mosaic dan saya kerjanya buat konferensi Mosaic tersebut dan saya adalah director communication-nya dan saya kerja di Lansdale. Dan kalau misalkan dibilang ini bittersweet moment, bittersweet banget ya, karena saya pertama kali datang ke PPC tahun 2014, Desember, saya masih ingat itu dan itu 10 tahun semenjak itu sekarang dan ini udah minggu terakhir di mana kita bisa memuji Tuhan di gedung ini. Jadi kalau sebelum kita pulang nanti kita tepok-tepok dulu temboknya, kita tangis-tangisan dulu gitu. Soalnya sedih banget gitu 10 tahun saya udah jalan di PPC ini dan akhirnya ini adalah minggu terakhir di gedung ini. Dan masuk ke dalam tangan Tuhan yang tidak kelihatan, the invisible hand of God. Tadi itu juga lagu yang dinyanyikan di terakhir itu Waktu Tuhan ya, tangan Tuhan ya lagunya ya, itu relatable ya, soalnya kita sering dengar gitu lagu-lagunya. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja. Terus kita nyanyi berkat-Mu Tuhan,
pasti terjadi dalam hidupku. Ya nyanyinya gampang. Kita nyanyinya Tuhan pasti terjadi di dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang gimana kita ngomong berkat Tuhan pasti terjadi dalam hidup saya kalau tangan Tuhan itu nggak kelihatan. Kita ngomongnya pasti terjadi tapi terus kita nanya, tapi Tuhan kapan? Terus kalau misalnya kita mungkin juga nanya juga, kok Tuhan nggak membuka jalan ya buat saya? Atau kenapa kok tangan Tuhan bekerjanya buat orang lain sih bukan buat saya? Kenapa kok bekerjanya buat teman saya yang A, teman saya yang B, tapi kok saya nggak dapet sih Tuhan? Apakah kita masih bisa untuk nyanyi kalau misalkan wah tangan-Mu Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan saya. Dan itu adalah sangat challenge juga itu buat saya pribadi. Karena susah sekali untuk saya bilang tangan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan saya, perbuatan Tuhan ajaib nyata dan nyata adanya di dalam kehidupan saya. Tapi saya tidak bisa merasakan tangan Tuhan. Saya tidak bisa melihat tangan Tuhan. Tapi setelah saya doakan lagi, setelah Om nyuruh saya sharing tentang hal ini, kadang-kadang saya merasa kalau misalkan saya sendiri itu yang membutakan diri akan perbuatan tangan Tuhan. Jadi sebenarnya ada itu pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita, tapi karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita buta aja deh gitu. Kita jadinya kayak mending gak usah dilihat aja gitu. Gak kelihatan, gak ketok gitu loh ya. Kita gak kelihatan karena kita sendiri yang membutakan diri atas pekerjaan tangan Tuhan. Gitu. Dan ini karena kita sendiri ya. Jadi saya refleksi terhadap diri saya sendiri. Karena ini menurut saya kedagingan saya sendiri dan manusiawi sekali untuk saya untuk gak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. Apalagi kalau misalkan saya masih hidupnya penuh dengan dosa. Semakin sulit gitu untuk kita bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan. Kadang-kadang saya juga sering bertanya sama Tuhan, kok Tuhan biarin sih hal ini terjadi? Kenapa sih kok gak ada intervensi Tuhan terhadap hal ini gitu? Mungkin personal atau mungkin kalau misalkan baca-baca di berita aja gitu, perang, ada anak-anak meninggal gitu, dimanapun, ada school shooting, setiap kali saya dengar hal kayak gitu tuh saya tuh miris gitu. Kadang-kadang saya bertanya, kok Tuhan biarkan sih hal ini terjadi gitu. Tapi ada 3 kunci yang saya pegang tentang tangan Tuhan. Sebenarnya sih 1 kunci tapi berdasarkan 3 hal ya. Mari kita baca sama-sama dari Roma 8 ayat 28. Flo bisa dibukain Flo. So, kita baca sama-sama ya teman-teman, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bisa di next. Jadi ya ini kuncinya gitu, 1 kunci tapi berdasarkan 3 hal ini yang saya ambil. Dan kalau missing 1 piece itu anggap aja kayak key-nya itu incomplete, tetap nggak bisa kebuka gitu. Kita nggak bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan kalau kita nggak memahami 3 hal ini. Yaitu adalah Tuhan bekerja dalam segala hal, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan ini yang paling penting, bekerjanya Tuhan itu mengenapi rencana Tuhan, bukan rencana kita. Soalnya kadang-kadang kita merasa kalau rencana kita itu sama dengan rencana Tuhan. Padahal itu enggak selalu benar. Dan saya bisa sharing juga kesaksian saya pribadi tentang rencana kita tidak sama dengan rencana Tuhan. Dan saya mau share sesuatu yang sangat personal buat diri saya dan suami saya. Saya dan suami saya itu, Andi ya, sudah menikah dari tahun 2017. Jadi tahun ini kami bulan apa ini? Bulan Juli ya? Oh ya, jadi thank you Om Hani. Ya jadi Juli tanggal 16 kemarin itu, saya dan suami sudah menikah 7 tahun. Dibilang seumur jagung, ya enggak juga gitu ya, tapi mungkin ya kayak sayur asem lah, udah ada sedikit rasa asam garam sedikit.
Tapi tetap gak sebanding dengan orang-orang yang sudah menikah 25 tahun, 30 tahun gitu ya. Sharing, kalau misalkan saya sama suami saya waktu nikah awal di tahun 2017 itu gak mau langsung terburu-buru untuk punya anak. Kami itu waktu itu standpointnya adalah kalau Tuhan memang kasih, ya good. Kalau nggak kasih, ya it's okay gitu. Temanya kita waktu itu seperti itu. Untuk tahun-tahun pertama saya menikah dengan suami saya. Tahun lepas tahun, tiba-tiba Tuhan tumbuhkan gitu kerinduan untuk saya dan suami saya untuk pingin punya anak gitu. Itu saya ingat di tahun 2021, which is 2 tahun yang lalu. Itu mulai Tuhan tumbuhkan, ada rasa-rasa kayak, saya pingin nih Tuhan kasih keturunan. Kami berdoanya seperti itu. Dan di tahun 2022 awal, itu Tuhan kasih saya hamil. Tapi sebelum saya jadwal ketemu dokter, di awal tahun 2022 itu, saya tiba-tiba pendarahan. Dan setelah dicek dokter, ternyata itu saya mengalami hamil ektopik, di mana kayak itu artinya hamil di luar kandungan. Dan jadi saya harus minum obat untuk menghilangkan janin tersebut. Dan sakit rasanya pasti. Terpukul banget gitu. Dan tapi beberapa bulan sesudah itu, saya dikasih Tuhan hamil lagi gitu hebatnya. Tapi sama juga di minggu-minggu awal, mungkin sekitar 6-8 minggu, saya mengalami keguguran spontan, di mana ya keguguran aja gitu. Jadi dalam 1 tahun, di awal tahun 2022, di bulan Juni gitu, by that time saya sudah 2 kali keguguran. Dan saya dan suami sangat terpukul, kami bahkan sempat nanya ke Tuhan, kenapa kok Tuhan biarkan hal ini terjadi kepada saya, kepada suami saya, bahkan sampai 2 kali. Kami bahkan sampai ngomong-ngomong, kami mau take a break dulu lah. Kita nggak mau coba-coba dulu karena takut sakit lagi. Tapi, again kita nggak mengerti rencana Tuhan ya. Di akhir tahun 2022, di bulan Desember, sesudah hari Natal, saya dan suami saya find out kalau saya hamil lagi. Dan sekarang anaknya itu ya lagi di belakang itu sama bapaknya sekarang gitu. Dan walaupun melalui lika-liku yang seperti itu, saya merasakan banget pekerjaan tangan Tuhan. Karena pada akhirnya ya saya bisa melihat gitu akhirnya pekerjaan tangan Tuhan itu. Dan di waktu itu saya mau share, sebenarnya saya juga mau dibilang membutakan diri sih terhadap pekerjaan Tuhan. Saya bilang, mana sih kok Tuhan biarkan hal ini terjadi sama saya, mana gitu. Soalnya kok Tuhan bergerak dengan lambat, mana gini, kok waktunya tidak sesuai dengan keinginan saya. Kok Tuhan kayaknya menghalangi atau menutup jalan saya. Kok Tuhan tidak bekerja sesuai rencana saya. Dan setelah saya pikirkan lagi, kenapa kok saya statementnya saya, dan saya. Padahal kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, semuanya itu harus Tuhan, dan Tuhan gitu. Dan sebenarnya ada berkahnya juga melalui hal-hal seperti itu. Karena di tengah pergumulan saya, waktu itu Mother's Day pertama sesudah saya keguguran, Mother's Day tahun 2022, di mana saya posisinya habis keguguran, saya sangat down. Saya menemukan ada post di Facebook, secara random banget ini, post di Facebook yang share Mother's Day devotional tentang peran Elizabeth di Alkitab. Dan saya nih belajar banyak sekali dari cerita Elizabeth ini, dan saya mau sharing beberapa hal kepada saudara-saudara sekalian tentang apa yang saya pelajari dari Elizabeth. Secara singkat aja, konteks ceritanya itu Elizabeth adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Bisa next no, Flo. Ya. So Elizabeth bisa dibaca di Lukas 1 ayat 5-25, terus ada lanjutannya lagi di 39-45. Elizabeth itu adalah ibu Yohanes Pembaptis. Dia udah nikah sama suaminya Zakaria, sudah lama, dan tidak dikaruniai anak. Sounds familiar, right? Gitu. Jadi saya merasa relate banget. Suatu hari seorang malaikat menampakkan diri kepada Zakaria
dan bilang kalau Elizabeth ini akan hamil dan akan punya anak di umur tuanya, dan nama anak itu adalah Yohanes. Dan konteksnya juga nggak lama sesudah itu Maria juga didatangi oleh malaikat yang sama, dan dia bilang kalau dia akan hamil juga dan akan diberi anak Yesus. Dan again, ada 4 hal penting yang saya ambil dari cerita dan respon dari saudari saya Elizabeth, saudari sanak jauh lah ya. Sebagai pembelajaran saya gimana caranya untuk tetap setia pada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, walaupun tangan Tuhan itu seringkali tidak kelihatan. So the first thing, Flo bisa hit next. Satu hal adalah tetap setia pada Tuhan dalam kondisi apapun. So staying faithful to God in every circumstances. Kita mau baca dari ayat 6, next. Dinyatakan di situ kalau keduanya Elizabeth dan Zakaria ya, keduanya adalah benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi konteksnya adalah mereka sudah menikah lama, mereka tidak punya anak, mereka walaupun sangat merindukan ingin punya anak, tapi tetap dicatat kalau keduanya hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menurut dengan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi yang saya belajar adalah tetap setia kepada Tuhan no matter what is the circumstances. Waktu saya dan suami kehilangan 2 kali itu, jujur ada rasa capek, marah. Pingin aja lah take a break from pelayanan gitu, to be honest gitu. Tapi terus kita saling mengingatkan satu sama lain. Kita berhenti pelayanan pun itu gak akan mengembalikan anak kita juga gitu. Jadi kita tetap give the best aja gitu, tetap give the best to God aja gitu. Dan itu yang terus kita saling menguatkan satu sama lain. Kita bilang kayak percuma kalau misalkan kita mau stop pelayanan, kita marah sama Tuhan, anak kita gak balik juga gitu. Jadi kita ubah cara pikir kita tetap give the best aja. Kita percaya kalau ada tangan Tuhan yang bekerja melalui itu semua. Dan itu malah menjadi kayak fuel gitu, bahkan menjadi pemacu untuk saya dan suami untuk tetap pelayanan. Tetap mau kasih yang terbaik buat Tuhan gitu. Terus hal yang kedua, langsung sadar akan pekerjaan Tuhan. Kalau misalkan kita baca di ayat 25, ini yang ngomong adalah Elizabeth, ini adalah quote dari Elizabeth. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, ada fun fact-nya kalau misalkan kita baca dari ayat-ayat sebelumnya, Zakaria itu waktu didatengin sama malaikat itu dia tidak percaya kalau istrinya dalam usia tuanya itu akan hamil. Dia bilang, gak mungkin istri saya itu sudah old, tidak mungkin untuk hamil. Dan si malaikatnya ini bilang bahkan, oke, kamu gak percaya, saya bikin kamu bisu gitu. Dan malaikatnya ini muncul di hadapan Zakaria. Dan Zakaria doang yang mendapatkan pesan mulia ini kalau misalkan si Elizabeth akan hamil dan akan punya anak. Nah, bayangin aja, saya ngebayangin aja ini dia udah bisu pulang kepada Elizabeth, dia itu ngomong apa di depan Elizabeth? Kayak dia bisu, dia tidak bisa mengconvey apa yang malaikat Gabriel sudah kasih tahu kepada dia gitu. Nah, tapi yang saya amazed adalah respon dari Elizabeth. Kok suaminya bisu, nggak bisa ngomong, nggak bisa menjelaskan apa yang dia experience, tapi dia langsung bilang, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang Tuhan berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dia langsung recognize kalau misalkan ini itu perbuatan Tuhan. Padahal di waktu dia menunggu begitu lama, dia tetap menyadari itu adalah pekerjaan Tuhan, dan ketika ada suatu perubahan dalam hidup dia langsung sadar ini juga adalah perbuatan Tuhan di dalam hidup saya. Dia langsung mengasosiasikan kehamilan saya itu adalah perbuatan Tuhan.
Dan mungkin saya mau share sedikit juga tentang intermezzo. Dulu tahun 2015 saya menjadi summer worker. Saya adalah summer worker, shout out untuk semua yang pernah summer worker di sekolah di PPC ini. Dan summer worker di PPC itu adalah tempat iman sangat diuji. Karena kita tidak tahu apa yang kita akan expect setiap harinya. Gitu. Saya waktu itu disuruh bikin summer camp. Bikin summer camp, Sin, kata Om. 4 minggu. Oke Om, kita buka registration. Oke, $25 buat 4 minggu per anak. Setiap anak bayarnya $25 aja selama 4 minggu. Sharing kita sekarang berapa? $10 sehari. Kita dulu $25 selama 4 minggu. Emang belum inflation sih. Iya. Tapi kita bilang, oke 4 minggu include lunch. Kita jemput juga ini semua anak-anaknya masing-masing satu persatu. Secara kita ngitung aja gitu, apakah cukup Om kita $25 ini untuk setiap anak selama 4 minggu? Tapi benar-benar saya rasakan ada campur tangan Tuhan di dalam program ini. Soalnya tiba-tiba bukannya 4 minggu lagi, disuruh extend, dijadikan 6 minggu. Habis gitu, duitnya masih sisa saudara-saudaraku. Haleluya gitu. Dan saya masih bisa traktir semua volunteer saya di IHOP. Itu ada fotonya. Gitu. Saya selalu ingat gitu. Soalnya dari $25 per anak, saya masih bisa menraktir volunteer saya untuk pergi makan enak di IHOP, saudara-saudaraku. Ya, jadi again, seperti yang awal, selain tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun, saya langsung sadar ini pekerjaan Tuhan. Gitu. Untuk di hal-hal kecil sekalipun, ending-endingnya hal yang terlihat tidak mungkin menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Dan saya langsung mau sadar kalau ini ada campur tangan Tuhan di dalam proses itu. Dan minggu ini juga, minggu terakhir di gedung ini. Kalau misalkan kita nggak ada campur tangan Tuhan itu sebenarnya mana bisa gitu. Ini adalah hal yang mau kita ucapkan aja gitu berkali-kali. Kalau nggak ada campur tangan ini nggak bisa gitu. Dan kalau kita ulangin dari awal proses kita cari gedung juga segala macam, ini nggak bisa kalau nggak ada campur tangan Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, saudaraku, ini nggak bisa kalau nggak ada campur tangan Tuhan. Minggu depan kita bisa pindah ke dalam gedung baru, itu semua adalah campur tangan Tuhan. Haleluya. All glory to God. Dan the next thing yang saya belajar adalah ketaatan terhadap kedaulatan Tuhan. Obey God's sovereignty. Soalnya di ayat 60 itu, setelah Yohanes lahir, sanak saudara Elizabeth itu mau kasih namanya Yohanes itu mau dikasih nama Zakaria, kayak bapaknya. Karena it was culturally appropriate, karena itu waktu itu budayanya nama anak sulung dikasih nama bapaknya. Tapi Elizabeth langsung bilang, ini Zakaria posisinya juga masih bisu. Jadi Zakaria diam terus, Elizabeth terus yang ngomong, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Padahal mungkin Elizabeth itu nggak ngerti kenapa kok Tuhan nyuruh, kenapa Tuhan melalui malaikat itu menyuruh nama anaknya disuruh kasih nama Yohanes. Kenapa? Kenapa dia harus hamil di saat dia tua, kenapa nggak waktu dia muda aja? Dia nggak tahu, kenapa kok dia harus mengalami persalinan segala macam di saat umur dia tua, dia nggak tahu. Tapi dia mau tetap setia kepada kedaulatan Tuhan. Dan dia tetap firm, dia bilang jangan, ia harus dinamai Yohanes. Dan saya melihat di sini, kalau misalkan Elizabeth itu begitu taat dan setia, walaupun kedaulatan Tuhan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Dan suami saya sering ngobrol. Misalkan kayak kita sekarang belum dikasih anak gitu ya. Apakah kita tetap mau pelayanan di PPC? Jawaban kita adalah yes. Karena kita percaya aja kalau ini adalah kedaulatan Tuhan. Ada tetap rencana Tuhan. Ada tetap tangan Tuhan yang bekerja melalui itu semua. Dan gak mesti saya membutuhkan anak saya untuk menjadi bukti daripada itu. Saya merasa bersyukur, saya punya anak saya, itu menjadi testament sebagai kebaikan Tuhan dalam hidup saya.
Tapi misalkan pun tidak ada anak saya mau tetap setia sama Tuhan. Dan kayak seperti perpindahan gedung kita ini gitu, kita mau pindah bulan Juni, terus endingnya kita malah pindah bulan Juli. Sebenarnya kenapa kita harus diundur 1 bulan sesudah Om announce itu, tapi kita harus tunda 1 bulan, ya kita percaya aja gitu sama kedaulatan Tuhan. Karena short story itu sebenarnya saya harusnya sharingnya bulan lalu, di mana itu harusnya minggu terakhir, dan saya harusnya sharing kan Om, oh itu minggu terakhir di gereja PPC, Om jangan Om, terus ketunda, terus dapatnya saya juga minggu ini, di waktu minggu terakhir di PPC, ya jadi itu kedaulatan Tuhan aja lah. Soalnya Tuhan uji kita, dan kita percaya akhirnya Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Seperti next flow. Ya ini kayak ada orang yang saya kenal, dia kemarin senang sekali di depan title company. Ya, saya sensor aja, sensor. Kita nggak kenal, tapi ini ada salah satu orang yang saya kenal gitu. Ya mungkin Om Aldo kenal gitu. Oke, and the last thing yang saya belajar dari kehidupan Elizabeth adalah dia membiarkan tangan Tuhan bekerja melalui dia. Dia membiarkan tangan Tuhan bekerja juga melalui kita. Kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, kita jadi berkat untuk orang lain. Soalnya setelah Maria didatangi malaikat, terus dia hamil, dia datengin Elizabeth. Reaksinya Elizabeth ini hebat banget menurut saya. Soalnya dibilang dia satu lagi hamil besar. Tapi dia ketemu sama Maria, saudaranya yang masih muda dan sorry itu sih kayak gampang hamil gitu. Dia tapi sangat bersukacita gitu, dan sukacitanya dia itu sampai kayak meledak-ledak dari kitab Alkitab gitu. Bisa di next flow. Dia bahkan berseru dengan suara nyaring gitu. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai Tuhan ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Dia sampai ketemu dengan Maria itu dia langsung so excited. Dia begitu lift up Maria, dia begitu kayak memuji-muji kemuliaan Tuhan. Dia terus mengembalikan gitu. Mungkin saya membayangkan Maria ini lagi down juga gitu ya, karena mungkin dia muda, dia nggak pingin hamil kok tiba-tiba hamil gitu. Tapi Elizabeth menggunakan experience hidup dia untuk dijadikan sebuah dukungan gitu untuk Maria. Dia berseru dengan suara nyaring, dan kita bisa baca juga di ayat 56 kalau dia membiarkan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya sama Elizabeth. Di tengah Elizabeth yang lagi hamil besar gitu, Maria yang hamil muda malah numpang di rumahnya Elizabeth ini bersama-sama dengan Elizabeth selama 3 bulan. Dan saya membayangkan ini 2 ibu ini saling support each other, mereka saling memuliakan kebesaran Tuhan. Dan mereka walaupun mereka nggak tahu rencana Tuhan dalam hidup mereka pada saat itu, tapi mereka mau tetap saling menggunakan tangan Tuhan bekerja melalui each of them gitu. Dan waktu selain itu juga, waktu Gabriel berbicara dengan Maria itu dia menggunakan ceritanya Elizabeth itu untuk menjadi kayak semacam testimoni buat Maria. Di ayat yang ke-36 sama ke-37 dikatakan kalau sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu juga lagi mengandung pada hari tuanya, dan ini bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini adalah testimoni dari kehidupan Elizabeth yang digunakan oleh malaikat untuk menguatkan Maria, digunakan untuk menguatkan kita semua juga, karena kita sering menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan ini awalnya ya dari lagu ini, itu kan awalnya mungkin penulisnya terinspirasi dari ayat ini gitu. Dia melihat pekerjaan Tuhan bekerja melalui Elizabeth, dia tulis lagu, dan akhirnya itu juga menjadi berkat bagi banyak orang gitu. Dan jadi 4 hal yang saya pelajarin dari respon dari Elizabeth ini adalah nomor 1 tadi, tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. 2, langsung sadar akan pekerjaan Tuhan. 3,
taat kepada kedaulatan Tuhan. 4, dan kita biarkan tangan Tuhan bekerja melalui kita. Dan ini 4 hal ini kita nggak bisa lakukan sendiri, saudaraku. Kita butuh komunitas, kita butuh teman-teman kita butuh saudara-saudara seiman kita. Karena waktu saya pribadi, saya mungkin nggak bisa juga melalui masa gelap itu tanpa teman-teman terdekat saya, tanpa PPC family, tanpa suami saya gitu. Kita nggak bisa melakukan 4 hal ini dengan kita sendiri. Bahkan kalau misalnya kita baca lagi juga di cerita Elizabeth lagi itu, di ayat yang ke-58, Flo, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar kalau Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elizabeth, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Dan ini di-include dalam cerita itu menyatakan kalau sebenarnya Elizabeth nggak mungkin dia bisa sendiri. Tapi karena ada community, ada tetangga-tetangganya, sanak saudaranya yang dengar kalau Tuhan udah baik sama Elizabeth dan mereka bersukacita bersama-sama dengan dia. Gitu. Dan kita harus saling mengingatkan, kita harus saling bersukacita satu sama lain. Dan seperti yang dinyatakan di ayat ini gitu, misalkan next Flo. Misalkan ada yang sukacita ya we share that joy together. Misalkan ada tangisan ya we share that tears together. Misalkan kita ada masalah, we share it. Misalkan ada relief, ada berita baik itu kita share it juga. Dan saya mau tutup dengan mengingatkan lagi kalau misalkan kita komunitas PPC family, kita bisa untuk saling mendukung satu sama lain. Kita bisa saling mengingatkan kalau misalkan akan 3 hal itu tadi, Tuhan bekerja dalam segala hal. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan Tuhan menggenapi itu rencana Tuhan, bukan rencana kita. Saya mau mengundang kita semua untuk bersyukur seperti Elizabeth sebelum, selagi, dan sesudah dia bersyukur terus. Dan mungkin kita bisa mengubah pertanyaan why me di saat situasi kita mungkin lagi mentok, kita bisa mengubah pertanyaan why me-nya itu menjadi positif. Why me God who is so highly favored by you. Dan saya percaya kalau dari setiap dari kita akhirnya akan bisa merasakan, melihat kalau pekerjaan tangan Tuhan itu nyata adanya di dalam kehidupan setiap dari kita. So, I want to close with that. To God be the glory. Luar biasa ya. Wow. Mari kita tutup dalam doa sama-sama saudaraku. Bersyukur Tuhan kalau Tuhan mau izinkan setiap kami, keluarga kami, gerejamu Tuhan PPC untuk menunjukkan tangan Tuhan yang gak kelihatan. Materaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Berbicara tentang tangan Tuhan yang gak kelihatan, gak selalu enak. Nah untuk itu saya mau mengundang Ibu Sofia untuk maju ke depan yang baru beberapa hari suaminya dipanggil Tuhan. Kita secara keluarga, kita mau berdoa untuk Ibu Sofia, untuk dikasih kekuatan. Suaminya baru saja dipanggil Tuhan setelah berjuang dengan kanker, berjuang dengan colon cancer selama beberapa bulan. Dan yang paling indah, waktu minggu lalu duduk sama-sama, berdoa sama-sama dengan almarhum boleh melepaskan pengampunan dan juga minta pengampunan kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita arahkan tangan untuk Ibu Sofia. Sebagaimana sharing tadi Tuhan,
bahwa semuanya ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan punya rencana. Khususnya untuk Ibu Sofia. Kalau beberapa hari yang lalu Pak Robert sudah dipanggil Tuhan, yang artinya dia sudah menyelesaikan pertandingan kehidupan sesuai yang Tuhan mau. Saat ini berdoa untuk Ibu Sofia, biar ada penghiburan dari Roh Kudus dalam kehidupan dia. Untuk hari-hari kedepannya dalam dia beradaptasi sendirian, ingat ada kita keluarga besar PPC yang akan terus mendampingi. Untuk besok proses dalam doa, melepaskan jenazah, dalam proses kremasi, kami undang Engkau Tuhan memimpin dan bekerja atas semuanya ini. Sekali lagi kesehatan Tuhan berikan untuk Ibu Sofia, ketenangan dan mengangkat tangan minta kepada Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupannya. Jangan pernah give up, andalkan Tuhan selalu Ibu. We are here for you. Keluarga besar PPC di sini ada untuk terus mendukung Ibu Sofia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, we surrender her life into your hand. In Jesus' name, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita tutup kebaktian kita, sebelum kita foto sama-sama, kalau Anda buka di buletin, ya, coba Anda buka buletin Anda, itu ada session bicara tentang kesehatan. Nah, untuk Anda yang ada waktu, hadiri session tersebut, lumayan datang session, dapat makan, dapat duit $25. Itu yang paling penting loh, dapat duit $25 loh. Lo duduk diam dapat $25, di mana lagi kalau bukan di Philadelphia loh, ya. Jadi kalau Anda ada waktu, Anda datang, ya pokoknya engge-engge aja lah, yang penting $25 pas pulang. Oke? Nah, setelah ini kita akan foto sama-sama. Setelah kita foto-foto sama-sama, kita akan tutup kebaktian kita. Dan sekali lagi saya undang Anda yang ada waktu dan ada tenaga untuk nanti jam 12 siang kita kumpul sama-sama untuk kita pindahan barang-barang di gedung lama ini menuju gedung baru. Dan sekali lagi kita akan mulai kebaktian di gedung baru 4 Agustus 2024. Saya undang untuk Om Haris maju ke depan, planningnya gimana? Kayaknya kita mau fotonya dari sini, jadi boleh duduk dulu, boleh. Yang di belakang juga tetap di belakang, pemusik sini semua ke tengah dulu semuanya, ya. Habis foto baru kita doa berkat dan bawa persembahan kita. Oke. Gimana? Rencananya gimana? Semuanya apa berdiri semuanya nih ya? Yang di atas berdiri ya, agak keriling ya. Yang mana? Jadi gimana enaknya? This is special karena ini our last one. Jadi kita mau semuanya ada kelihatan di foto. Yang di sebelah kanan saya tolong berdiri dan mendekat ke railing. Yes. Yang di sebelah kiri saya tolong berdiri dan juga mendekat ke railing juga. Yang apalagi yang di second row-nya boleh maju isi bagian-bagian sini. Yang di atas tolong berdiri juga. Yes. Yes. Nah, yang kiri kanan ini masuk nggak Om? Yang kiri kanan sini. Sayap kiri kanan masuk. Yang sebelah kanan agak ke sini dikit yuk semuanya, agak sini, yang sebelah kiri agak ke sini dikit. Yuk berdiri sama-sama. Yang di belakang agak majuan yuk. Sama-sama dengan saya. Kita duduk apa berdiri Om? Oke, saya di bawah. Oke. Alright, everyone. Wait, katanya dulu. Wait dulu. Ya, yang di sana ayo mendekat. Om Gabriel, ayo Om Gabriel. Lu gak bisa foto lagi minggu depan di sini. Ya ilah. Yang di belakang ayo berdiri. Yang di belakang boleh maju ke tengah. Yes, semuanya. Yes. Isi, yuk. Maju Cindy. Ayo sini. Tengah sini. Berhitung kakak. Ready? Siapa? Semuanya masuk gak nih? Lantai 1, lantai 2? Make sure semuanya bisa ngelihat kamera Om Haris. Ready?
Gak bisa ngeliat. Om Stefanus, ya, yes. Ya, ini foto keluarga paling sulit ini, gede bener nih. Ini gak ada foto keluarga kayak begini nih. Yang orange, Om Stefanus nanti bajunya saya ganti kamu ya. 3, 2, 1. Yeay, one more time. Semuanya senyum, one more time. 1, 2, 3. Om Stefanus, aduh, pemalu banget sini orang nih. 2 orang ini gak kelihatan. Om Deddy, sini Om Deddy, yes. Kurang masuk. 3, 2, 1. Another one. Everyone say PPC, 1, 2, 3. Yeay. Good, bagus. Sekali minggu kan udah di bawah. Udah, bagus? Oh, sekarang sekali lagi pakai GoPro. Ini apaan nih Om? GoPro, jadi yes. Alright. Nanti kebaktian 2 juga begini. Yuk sama-sama kita berdiri, kita bawa persembahan kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Hatiku percaya, yuk. Ayo, tek, langsung masuk. Tuhan ada kekuatan. Hatiku percaya. Yuk. Udah masuk, hajar aja. Hatiku percaya Tuhan. Semua katakan, ye. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hey. Hanya padamu hatiku Percaya Kaulah menara dan kota perlindungan. Jemaat Tuhan, katakan, hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi dariku. Dari awal katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia siapa saudaraku? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Angkat tangan katakan. Kaulah menara dan kota perlindungan. One, two, three. Hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah. Gimana? Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
kita pada pagi hari ini, Anda yang mau terus mensupport untuk pembangunan dan juga renovasi gedung baru, Anda boleh tulis PAX Center. The name of the building is gonna be PAX Center. Alright, mari kita bawa persembahan kita. Bersyukur, berterima kasih Tuhan. Your faithfulness Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk membawa persembahan kasih kami, perpuluhan kami, dukungan kami untuk gedung baru. Tuhan yang memateraikan setiap persembahan yang ada, tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati kehidupan mereka. Teringat juga untuk teman-teman kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Biar kami mengandalkan Tuhan dan kami percaya Tuhan gak pernah gagal dan Tuhan gak pernah membiarkan Anda sendirian. Tuhan pasti buka jalan. Berdoa untuk mereka yang sakit saat ini, kuasa darah Yesus menjamah, menyembuhkan. Menyerahkan juga untuk nanti proses pindah-pindahan, dipenuhi dengan sukacita, ada gotong royong Tuhan. Next week kami boleh excited Bapak. Untuk memasuki tempat yang baru, rumah yang baru kami Tuhan. Biar setiap kita saudaraku, ini yang paling penting yang selalu saya ingetin. Kita harus jaga hati kita, jaga kesatuan. Iblis selalu cari-cari celah. Jadi jaga mulut kita, jaga kata-kata kita, jaga hati kita. Biar kehadiran kami Tuhan boleh jadi berkat buat kota Philadelphia. Memberkati kota ini biar ada hadirat kuasa Kristus Yesus atas kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan biar apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat dan siap dipakai Tuhan untuk pekerjaan tangan Tuhan yang gak kelihatan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.